صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baca satu surat Al-Fatihah dan asrar dengan anwar Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita, Allah ampunkan dosa orang tua kita, Allah ampunkan dosa guru-guru kita, Allah maafkan kesalahan kita, Allah kabulkan apa yang menjadi hajat kita. Jika ada orang yang niat jahat sama kita, Allah sampai kejahatan yang akan Allah balikin jadi nikmat buat kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi hayyi lana min amrina waj'al ma'unataka husna lana madada. Ya Rabbi Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Takilna ila tadbiri anfusina فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا. يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وللرجاء ثواب أنت تعلمه faj'al thawabi dawa ma sitri abada. Ya Rabbi Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihil mu'min wal khatimi lima sabaqa wa nasiril hamdi lil hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa ta'alina bi ma'rifatil 'ilmi wa aslih lana bil hikmati sahhil lana abwaab fadlik wa ansur 'alaina min khaza'in rahmatik ya arhamar rahimin. Amma ba'du, faqala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'alihi wa li barakati 'alumihi wa bikum fid da'ain amin. Qala radhiyallahu anhu wa ankum qala radhiyallahu anhu wa an yaslukaha sabilal khairi. Halaman 6 garis ke-2 ya. Yang kurung tuh ya. Wa an yaslukaha. Benar ya? Wa an yaslukaha sabilal khairi. Dan hendaknya suami itu mengajak atau merendeng istrinya sabilal khairi, kepada jalan kebaikan. Jadi digiring bininya, endeng bininya, tarik bininya kepada jalan kebaikan. Qala Ar-Ramli, berkata Al-Imam Ar-Ramli fi Umdatir Radih, di dalam kitab Umdatir Radih, laisa lahu darbuha ala tarkis salati. Tidaklah bagi suami darbuha, memukul istri,
ala tarkis sholati, atas si istri meninggalkan sholat. Jadi kalau bini ninggalin sholat, perintah aja suruh sholat, enggak sampai dipukul, enggak sampai dipukul. Jadi kalau bini enggak sholat, enggak perlu dipukul. Tapi kalau bini jongkok jenggot laki boleh dipukul. Iya itu. Tapi pukulnya kemarin ya, pakai batang siwak dan bukan bagian wajah. Artinya bal yaktasiru alal amri, bahkan hanya sebatas perintah saja ya. Jadi perintah aja dong mereka. Kama qalahu Atiyatu, sebagaimana dikatakan, sebagaimana telah mengatakannya Al-Imam Atiyah. Jadi menurut Imam Romli perintah aja, jangan sampai dipukul. Bisa jadi khilafan di Ibnu Hajar, boleh jadi ya, berbeda pendapat dengan Ibnu Hajar, boleh jadi. Wa an ya'lamaha, dan bahwa mengajarkannya. Jadi suami mengajarkan si istri ma tahtaju ilaihi, segala yang dibutuhkan kepadanya fiddini, di dalam agama, min ahkamit thaharati, daripada hukum-hukum thaharah, bersuci, kal ghusli minal haidi wal janabati wa kal wudu'i wat tayammum. Jadi wajib nih si suami ngajarin istrinya, ngajarin bininya daripada hukum-hukum agama, diantaranya hukum toharoh, kal ghusli minal haidi, seperti mandi dari haid. Jangan sampai bini kita nggak tahu cara mandi haid. Atau wal janabah, dan juga mandi junub, ajarin. Boleh diajarin nih, begini caranya mandi junub tuh. Rukunnya 2, baik itu dari haid maupun junub, rukunnya 2. Yang pertama, niat ketika pertama kali basuh atau air jatuh ke badan. Begitu basuh badan, di sini niat, di sini pertama kali. Atau dari kaki boleh, dari pala boleh, dari sini boleh. Cuma yang afdal sini, sebelah kanan atas. Ini yang afdal. Nawaitul ghusla li rabbil hadasil akbar. Itu boleh, sambil gesek-gesek boleh. Nawaitul ghusla li rabbil hadasil akbar boleh. Atau nawaitul ghusla anil haid boleh. Ya, atau nawaitul ghusla anil janabah boleh. Ya, jadi tapi kalau nawaitul ghusla doang nggak boleh. Atau yang enak nawaitul ghusla li rabbil hadasil akbar. Atau saya niat mandi wajib, nggak apa-apa. Jangan ditambahin tujuan, jangan. Kalau saya niat mandi wajib, nawaitul ghusla, ya, nawaitul ghusla wajib boleh. Ya. Jadi niat mandi wajib itu diajarin. Terus kemudian apa? Rukun yang ngeratain seluruh badan dengan air. Semuanya nih, sela-sela, ketiak nih ada lipatan-lipatan bersih, perut barangkali ada lipat-lipatan dan lain sebagainya. Waduh, bang, neng kagak paham-paham, mandi bareng aja udah, ajarin. Kagak apa-apa, nggak apa-apa, boleh. Ya, Rasulullah pernah mandi bareng dengan istri dia. Jadi nggak apa, sunnah. Gitu. Jadi diajarin tuh, praktek langsung. Jadi wajib itu ngajarin, suami ngajarin si istri. Termasuk juga kalau wudu, wat tayamum, dan tayamum, wudunya biar benar, biar nanti rukunnya biar kena. Nih,
Kalau wajib itu kan atau rukunnya wudu 6. Pertama, niat itu saat basuh muka. Lagi basuh muka niat. Gak boleh tuh air masih di sini dan niat. Tapi air kena nawaitu wudu'a lirafil hadasil asghar atau nawaitu wudu'a fardhu lailan boleh. Gitu aja. Nah, kalau dia lengkapi nawaitu wudu'a lirafil hadasil asghar boleh. Nah, ini muka semua kudu kena. Ini sampai sini. Sini. Di sini. Ini kena nih. Makanya orang perempuan kalau mau kenanya ininya ke muka gitu ya. Di sini nih ke mukanya. Maka gak sah sholatnya. Ya, mesti dikedepanin. Ya. Jadi apa namanya biar ketutup ininya karena bagian wajib sampai sini. Gitu. Bagian wajib. Semuanya kena. Ini kelopak mata nih, makanya merem. Lagi untuk merem biar ini begini kena. Ya, jadi sambil niat sambil basuh muka. Terus tangannya rapi sampai sikur. Disunahkan lebihin 4 jari. Terus kemudian kepala nih disunahnya menyapu. Apa sunahnya begini? Gitu, balik atau nah terus naik kuping. Kalau dibegini aja boleh, gitu. Cuma yang afdol kayak tadi. Terus kemudian basuh kaki, ya basuh kaki itu sampai mata kaki. Cuma disunahkan kurang lebih sejengkal, jadi sampai pertengahan betis. Itu ada di bidaya. Jadi biar sampai pertengahan betis. Itu terus tertib berurut. Itu rukunnya. Itu diajarin sama diri dalam bersama. Begitu juga tayamum, dia diajarin yang benar. Seandainya lagi sakit nggak boleh kena air, ya tayamum. Tayamum ini debu, tepok kulit. Ini niatnya dari nepok nih. Nawaitu tayamum listibahati faqs. Gitu doang. Ini dibagi dua nih. Kalau ini kan ada tengah nih. Nah, satu, tuh, ini juga. Satu. Nah, ini begini. Nawaitu tayamum. Ini dari sini. Dari nempel. Nawaitu tayamum. Gak boleh pas sudah di muka. Dari sini. Nawaitu tayamum listibahati faqs. Udah. Enggak usah putar-putar gitu, bisa. Debu. Kalau emang mau diteprok-teprok gitu. Tapi kalau debunya nggak ada yang kasar nggak usah, langsung aja begini angkat. Nah begitu juga tangan ini bagi paro nih, sini, ini juga sini. Maka begitu basuh, begitu ngusap, begini. Ini separohnya buat belakang, buat punggung tangan, sampai sikut muter. Jempol jangan ditempelin. Putar. Nah, sampai di sini boleh jempol nempel. Ini jangan digini nih, jangan tempel begini. Jangan diginiin. Sandal nih. Yang kanan kan belum berakhir. Nah, ini jempol tuh. Tuh, dapat. Putar balik. Nah, kalau begini udah boleh kena dah. Paham ya? Itu tayamum itu cuma segitu doang. Tayamum kudu rapi, itu diajarin bini. Ya, jadi bini mestinya diajarin kayak model itu. Termasuk wal haidi, juga tentang haidnya. Ai min kulli ma yata'allaqu bihi, yakni dari setiap ma yata'allaqu bihi, sesuatu yang terkait bihi dengannya. Falladhi la budda, yang harus, yang khusus, la budda, gak boleh enggak, wajib. Min irsyadin nisa'i, dari memberi petunjuk kepada istri, ilaihi, tentang hal-hal tadi yang kaitannya mahid. Bil haidi, ya di dalam haid. Bayanu sholawati, menerangkan sholat-sholat allati takbiha, yang ia mengkodoknya.
Fa'innaha ma'aha, maka sungguhnya istri itu bersamanya. In qata adamuha, seandainya berhenti darah haidnya. Kubailal maghribi, sebelum maghrib dikit lagi maghrib. Bibit dari rokaatin, dengan sekedar ukuran 1 rakaat. Falaiha qada'u zuhri wal asri, maka atasnya qada zuhur dan qada asar. Ini perhatiin perempuan nih. Umpamanya lagi head, tuh head berhentinya head itu lempengan waktu 2 atau 3 menit lagi maghrib. Kira-kira cukup gak buat takbiratul ihram? Cukup, ya kan? 3 menit lagi maghrib, habis waktu itu sebenarnya. Cuma 3 menit lagi maghrib berhenti darah haidnya, maka dia mandi otomatis maghrib masuk tuh. Nah begitu maghrib masuk, katakan dia mandi 15 menit dah, jam 6:15 kelar, maka dia sholat maghrib dan dia sholat zuhur dan asar qadha. Mesti qadha zuhur dan asarnya. Kenapa? Karena waktu berhentinya haid belum masuk waktu maghrib, dan dia berarti masih punya kewajiban sholat asar. Sedangkan sholat asar kalau lagi kemana-mana pergi jauh bisa dijamak sama zuhur, maka zuhur asar maghrib itu dikerjain, bukan maghrib doang. Gitu, paham ya? Termasuk ketika sholat isya, katakan malam nih, tengah malam atau mau menjelang subuh berhenti, kira-kira ya 3 menit lagi atau 5 menit lagi mau subuh, berhenti itu darah haid. Dia mandi otomatis masuk waktu subuh, maka dia sholat subuh dan sholat maghrib dan isya. Jadi maghrib isyanya dikerjain itu, jadi bukan subuh doang gitu. Begitu nggak kira-kira? Kagak ya? Waduh. Jadi ini aturannya, jadi perempuan mesti dikasih tahu yang model begini gitu. Nah ini kan dikasih tahu deh ya, aman kalau gitu ya. Jadi mesti begitu aturannya, nggak bukan sholat subuh doang. Beda lagi kalau selesainya udah maghrib nih, maghrib masuk waktu, katakan 6:30 dah, 6:30 darah haidnya berhenti, dia mandi belum masuk waktu isya nih, maka cukup dia sholat maghrib doang, sholat maghrib aja. Kenapa? Karena dia berhentinya di waktu maghrib, sedangkan maghrib pasangannya isya ketika dijamak, kan isyanya belum masuk ya, dia jadi sholat maghrib aja, tadi dia tinggal nunggu sholat isya ketika udah masuk waktu gitu ya. Paham ya? Nah, itu syaratnya begini, berhentinya itu seukuran takbiratul ihram. Beda kalau kedatangan haid. Kalau kedatangan haid cukup buat sholat fardu. Contoh, adzan zuhur, Allahu akbar, masuk waktu zuhur, kelar adzan dia nggak langsung sholat joran dulu, sholat joran. Begitu mau kamar mandi lah haid. Nah itu kira-kira keluar haid itu dengan jarak masuk waktu, katakan zuhur jam 12, dia ke kamar mandi jam 12:10, cukup gak buat sholat? 10 menit cukup kan ya? Maka berarti ntar kelar haid dia qadha zuhur ya, katakan haidnya 7 hari, maka setelah 7 hari bersih dia mesti qadha zuhur yang kemarin lewat. Tapi kalau baru banget masuk waktu, begitu masuk waktu jam 12 lewat 1 menit keluar haid, kira-kira cukup gak 1 menit sholat? Enggak ya? Maka kalau kayak gitu berarti dia nggak wajib mengqadha zuhurnya gitu. Paham gitu? Nah, jadi itu aturannya begitu. Jadi kalau ukurannya sholat fardu, kecuali buat orang yang nggak normal, yang punya penyakit, umpamanya tasalsul baul, kencing terus-terusan, buatnya udah kendor, udah kagak ukuran lagi. Nah yang kayak model begitu berarti, atau keputihan kan muncul terus tuh keputihan, maka yang model begini dia
namanya nggak normal. Artinya kalau seandainya dalam kondisi tidak haid aja, dia nggak boleh wudhu sebelum masuk waktu. Kalau udah ada masuk waktu baru dia wudhu. Artinya dia ke kamar mandi bersihin dulu baru dia wudhu. Nah kalau yang modelnya kayak gini, dia keputihan, kemudian dia haid, kedatangan haid itu diukurnya cukup gak buat bersuci dan sholat fardu. Umpamanya bersuci 3 menit, sholat fardu 7 menit, berarti kan 10 menit. Oh ya, umpamanya nih. Berarti kira-kira kalau jarak masuk waktu ke keluarnya haid 10 menit, baru dia punya kewajiban qadha nanti. Tapi kalau baru 3 menit ya cukup. Karena buat bersuci aja nggak cukup buat 3 menit umpamanya. Maka kalau habis azan atau 5 menit setelah azan keluar haid, dia belum wajib mengqadha. Kenapa? Karena nggak cukup buat dia bersuci dan sholat fardu. Itu buat yang nggak normal, ya artinya keputihan atau kecil kesusahan gitu ya. Paham ya? Ini ada fikihnya juga ini. Dikit lagi dah. Wa idzan qata'a, dan apabila terputus kubailas subhi, artinya berhenti darah itu kubailas subhi, sebelum waktu subuh, bimiqdari rakaatin, dengan seukuran 1 rakaat, fa'alaiha qada'ul maghrib wal isya, maka atasnya wajib mengqadha maghrib dan isya. Tadi udah tuh ya penjelasannya. Wa hadza aqallu, dan ini sekurang-kurangnya atau seminimal mayuraihi, yang perlu diperhatikan an-nisa'u oleh istri-istri, oleh perempuan, kaza fil ihya, sebagaimana disebutkan dalam kitab Ihya. Jadi bini kudu diajari juga. Kalau umpamanya suaminya bisa ngajarin, si istri nggak perlu keluar ngaji, suami aja ngajarin. Kalau suaminya nggak bisa, baru keluar. Seandainya suami udah kagak bisa, bini kagak boleh ngaji, dosa lakinya. Agak nggak ngaji, nggak boleh ngaji. Lah abang kagak mau ngajarin, abang kagak bisa ngajarin, itu ditahan gitu bininya, nggak boleh ngaji aja, dosa suami, dosa suami. Jadi boleh ya udah ngaji suami gitu. Emang apa sih Pak kalau boleh ngaji? Enggak, seragam lu ganti-ganti mulu. Namanya, ya itu kan kagak gitu ya, nggak terkait itu, nggak terkait. Ya, jadi itu kalau umpamanya istrinya suaminya bisa, nah, ajarin. Kalau enggak ya udah tanya, atau boleh suaminya yang nanya kepada ulama, ya Syekh, ya Kiai, ya Ustaz, ini kalau begini gimana hukumnya? Nah, terkasih tahu ini, oh begini hukumnya. Jadi itu juga boleh model begitu. Jadi ketika istrinya nggak paham, suaminya nggak ngerti, suaminya langsung nanya ke ulama, gitu. Itu boleh. Lanjut mau bagaimana ya? Ya lama sudah. Tanggung nih ya. Wal ibadati, nah dan juga dikasih tahu ya tentang ibadah lainnya. Ai fardhiha wa sunaniha, yakni baik fardunya ataupun sunahnya. Min sholatin, daripada sholat. Jadi sholat fardu, ya, sholat sunnah dikasih tahu. Wa zakatin, dan zakat. Wa shaumin, dan puasa. Wa hajin, dan haji. Jadi biar ngerti, jangan sampai bini kita sholat tapi nggak sholat, kayaknya sholat tapi nggak sholat. Seumpamanya dia sholat auratnya kebuka, berarti dia nggak sholat, ya ininya kebuka, ininya kelihatan, maka nggak, sama aja kayak orang nggak sholat. Terus kemudian lain sebagainya, rukunya atau sujudnya di mukena, Akbar, sujud di atas mukena, karena mukena yang kebukaan lebar, akhirnya dia sujud di atas mukenanya, kagak sama. Itu dikasih tahu. Ayo nih sholat fardu berangkat lah, ayo. Imamnya suaminya. Sebenarnya yang bagus tuh
jaraknya kalau suami istri, biar ada suami istri ini, karena laki sama perempuan, ini lakinya suaminya, ini perempuannya rada jauh. Ya kalau rumahnya gede muat lega gitu. Ya kalau enggak ya udah dekatan. Jadi paksain begini apa yang gosok-gosok lemari, anak enggak, karena idealnya begitu, idealnya jauh jaraknya. Beda laki sama laki dekatan. Sekedar tumitnya imam dengan jarinya makmum gitu. Tapi kalau suami istri atau dengan perempuan itu jauh. Ya kurang lebih satu saf. Seandainya dia punya anak yang udah tangis, anaknya datang ikut sholat enak tuh. Ya si istri udah di belakang gitu. Itu segitu sama bini rada jauhan, apalagi sama orang lain. Ya, ya banyak ketemu orang lain lagi mau sholat ya nih, ayo nih, sini. Lah siapa dia ya? Bukan bini kita, biar dia di sono. Kalau mau berjamaah dia di tempat perempuan, nggak apa-apa. Kita aja takdir kita kencengin, gitu. Itu menyari gara-gara namanya. Ya. Jadi jangan. Gitu. Jadi dijaga benar-benar. Karena memang ya itu apa namanya akhlak Rasulullah gitu. Perempuan menjaga gitu. Rasulullah sama bininya aja. Sayyidah Aisyah pernah ketiduran, Nabi tidur di depan rumah. Itu Assalamualaikum ya Aisyah, Assalamualaikum ya Aisyah, Assalamualaikum ya Aisyah. Nah tidur romanya. Nabi gua gedor-gedor enggak? Aisyah. Kagak. Tetap ya Aisyah, Assalamualaikum ya Aisyah. Kagak udah. Tidur Nabi depan rumah tuh Nabi. Kalau kita gimana? Kita gedor-gedor. Ada yang matiin kilometer. Kilometer dimatiin lah, gapan jadi juga kan. Ada yang mengakal. Ada yang begitu. Kalau ada yang beri salam, ya udah gitu. Saking anonya tuh Rasulullah ya. Jadi tentang ibadah, fardunya, sunnahnya sholat, begitu juga zakat, puasa, jangan apa dia salah. Kalau zakat, si istri nggak perlu zakat. Si istri kewajibannya suami, jadi suami yang bayar zakat. Jadi bini kalau banyak seandainya ke masjid nganter, lah nggak perlu niat di situ. Makanya kadang panitianya, Bu zakat ya, ayo Bu ikutin saya niat lah. Dia nggak wajib. Yang wajib suaminya bayarin istrinya. Jadi cuma nganterin doang, nyerahin buat disalurin gitu. Maka kalau yang enak, kalau mau tidak bisa kita tahu siapa yang mustahik layak, yang miskin yang mana, yang fakir yang mana, itu aja yang langsung kita kasih aja langsung gitu. Itu lebih aman, lebih enak. Karena belum tentu semua ambil itu ngerti. Panitia itu belum tentu semuanya paham. Kadang ditulis menerima dan menyalurkan zakat kita. Begitu zakat sudah banyak, dia kada salurin, dia kasih RT. Nite tuh ada 100 bungkus. Ini RT ini 100 bungkus. RT sudah nyalurin, RT puyeng. Yang mana yang layak untuk menerima zakat? Kan dia semuanya. Cuma emang orang kalau lempengan kayak begitu berani ngaku susah nih. Ya bikin SKTM. Pokoknya kalau lempengan dibagi-bagi ngaku susah aja. Tapi kalau ngomongnya ngaku, kan ada beda begitu. Makanya RT bingung, mana? Dibagi ke sono, saudaranya, ya masa kagak dibagi saudara sendiri. Akhirnya dibagi, padahal saudaranya bukan mustahik. Ini bahayanya. Ya hati-hati, bukan bang. Karena zakat kita nggak sah, tetap nggak sah. Kenapa? Karena kita salah memilih wakil kita, karena panitia itu wakil kita. Tanggung dikit lagi nih. Ya. Fa in kana rajulu qa'iman bi ta'limiha, maka jika suami itu mampu bi ta'limiha untuk mengajarkan istri, falaisa lahal khuruj, maka tidaklah boleh si istri keluar rumah lisu'alil ulama, untuk bertanya kepada ulama. Jadi nggak boleh ujuk-ujuk datang kepada ulama sementara suaminya
bisa ngajarin ke suaminya dulu gitu. Wa in qasara ilmu rajuli, dan jika dikit ilmunya suami, walakin naba anha, akan tetapi si suami itu naba mengganti anha daripada istrinya, visuali di dalam bertanya, fa akhbaraha, maka kemudian dia mengabarkan kepada istrinya, bijawabil mufti, tentang jawaban seorang ulama yang mufti, falaisa lahal khuruj, maka nggak boleh juga keluar istri. Jadi buat nanya hukum agama aja bini kagak boleh keluar sembarangan. Ini kagak bini keluyuran kemana-mana, orang keren banget. Ya bini harusnya di dalam keren. Ini pokoknya di dalam rumah dandan yang rapi. Kalau perlu pakaian yang seksi. Itu sunnah itu. Jadi di luar ke Arab-Araban, ya di dalam ke Barat-Baratan gitu. Jadi di dalam biar ada ke Barat-Baratan. Jadi suami pulang kerja seger aja bawaannya. Ya jangan udah suami udah capek ngeliat rumah dah sumpah buat rumahnya. Iya tuh si ini dandan yang rapi. Jadi ini nggak boleh sembarangan si istri keluar. Bahkan kalau umpamanya yang darurat, seandainya beli bumbu dapur, itu nggak perlu izin emang keluar. Cuma jangan di Jakarta tuh. Nganter anak sekolah karena suaminya kagak bisa nganterin, dia nganterin, lu usah cakep-cakep tuh. Ini nganter anak sekolah lu keren banget. Ya Allah, berjamnya luar biasa, kacamata hitam. Ya Allah, jangan tahan dah. Ya. Jadi jangan begitu, jangan. Ya. Makanya kita kalau kita yang bisa kita anterin aja dah. Gitu. Jadi laki yang nganterin. Tapi kalau emang nggak bisa, bini nganterin, nah bini biasa aja. Kalau perlu pakai helm yang kacang hitam, jadi orang kagak lihat. Itu aman dari fitnah. Jadi yang benar begitu, yang benar. Cuma kan susah sekarang ya, susah. Cokap doang pakai helm, udah marahan dia udah. Lu kok masuk kucel cokap keluar tuh, marahan dia. Daerah kita diem lagi. Ya kalau kita lawan kita ramai, ujung-ujungnya kita kagak makan gemplong, makan nyarap nasi uduk. Ya. Jadi kan, nah, kalau mamanya anak yang bagus begitu. Jadi istri kalau kata para ulama keluar tuh ya udah rada kucel aja. Jadi orang kagak menarik lihatnya. Gitu. Nah ini kalau suaminya mampu, suaminya ngajarin. Kalau emang kagak, tapi suaminya bisa nanya ulama, dia juga nggak boleh keluar. Biar suaminya yang nanya ulama, terus nanti ngasih tahu jawabannya. Itu ya. Kemudian ikut lagi nih. Fa'in lam yakun dzalika fala furudu lisu'ali. Maka jika suaminya itu nggak mampu, falaha, maka bagi si istri al-furudu, boleh dia keluar lisu'ali, untuk bertanya tentang agama kepada ulama. Bal alaiha dzalika, bahkan wajib atas istri yang demikian itu. Mau kagak mau udah bininya keluar ngaji. Wa ya'sir rajulu, dan bermaksiatlah si suami bimatiha, dengan mencegahnya, melarangnya. Ya udah gak mampu ngajarin, nanya sama ulama agama ke suami, istri dilarang juga buat ngaji, maka itu maksiat si suami. Wa ma ta'allamat ma huwa minal faraidi 'alaiha, dan apabila ta'allamat, si istri udah belajar ma huwa minal faraidi, sesuatu yang terkait dengan fardu-fardu, 'alaiha, atasnya, falaisa laha, maka tidak boleh baginya antahruja ila majlisil ilmi, keluar ke majlis ilmu, illa biridhahu, kecuali dengan ridho suami. Jadi kalau udah pintar udah cukup, tapi kalau suami ridho boleh terusin dah. Apalagi bininya ngajar, udah bininya ngajar, suaminya ridho nggak apa-apa. Yang penting ridho suami. Itu ngaji pakai ridho suami. Apalagi ngajak kemana-mana, mau kemana? Mau Aisyah. Nah, suami gak ridho nggak bisa. Kalau orang dulu ceritanya orang dulu mau ngaji aja, mau ngajinya ke Rodo, enggak ke Duren Sawit dari Klender.
itu berhari-hari deketinnya, seminggu dilayani, suaminya sampai bagus banget. Ntar kata suami, ini tujuan ngapa sih? Agak bang, pengen banget ini ngaji di sana, di daerah Sari ini. Ayo, boleh pak aja ya bang. Ini sambil ngerayu, sambil berbuat baik. Kalau orang sekarang kan kagak. Bang besok ngaji mau sana, cuma ntar makan bagaimana sih? Masakin kagak bakal ini sedih juga. Ntar makan bagaimana? Iya. Jadi terlalu berat. Tapi jadi kita kayaknya begitu kayaknya ya. Iya, jawab kagetnya agak. Kasih lah. Cukup dah. Semua kala kalau Allah Ta'ala di surat At-Tahrim wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat.